Ya, dialog kita kembali lanjutkan. Kita ke Pak Sanusi terlebih dahulu. Ini solusi DPRD kan sebagai legislatif begitu pasti memiliki mekanisme tertentu untuk mendorong eksekutif untuk kemudian kembali ke mengembalikan tata ruang ke hitohnya begitu ya. Atau mungkin solusinya kita warga Jakarta 2030 harus pindah dari Jakarta bagaimana nih? Gini, saya agak ekstrim. Jakarta itu kota paling rakus di dunia dalam fungsi kota. Ekonomi, permintaan, jasa, ibu kota, semua kota-kotanya ada di Jakarta. Berarti mau nggak mau bebannya besar. Pertanyaan kalau kita pindahkan, bebannya tetap ada. Kalau kita tidak mau selamatin Jakarta, maka infrastrukturnya harus diperbaiki. Infrastruktur kalau kita bicara sekarang infrastruktur air. Yang paling mudah menurut saya, secara exactly bisa dilihat adalah bagaimana kita secepat-cepatnya membuat run of air di hulu. Supaya 13 aliran sungai itu dipotong dulu. Membuat apa? Run of air atau bendungan besar penahan air, tapi di hulu. Di Bogor, di hulu ya pokoknya dulu. Di hulu lebih murah, pertama tanahnya murah, tidak produktif, resistensi sosialnya tidak tinggi. Dibanding di Jakarta tinggal di Bantaran. Tapi itu dimungkinkan, memungkinkan untuk dilakukan. Karena hulunya ada di sana sungai itu pertama. Rata-rata di Jakarta hampir banjir karena luapan air sungai. Baru kemarin aja akibat genangan, artinya drainase tidak mendukung ya. Nah setelah itu baru kita drainase. Kemarin Jakarta konsen terhadap membereskan seluruh bentangan kali dengan digusur kiri kanan. Ternyata intensitas hujannya kita tinggi, malah Bogornya nggak kirim air kan. Nah drainase kita rusak, ini pelajaran. Sehingga kita harus konsen dua, mengatasi genangan dan mengatasi banjir. Nah yang paling penting adalah buat saya bahwa apapun yang dilakukan di Jakarta dengan kebaikan sekalipun, jika banjir belum terselesaikan, macet menjadi masalah, maka Jakarta nol. Dinilai masyarakat secara publik ya. Tenggelam gitu ya. Nol, maksudnya solusinya tadi berarti ya bikin di hulu. Iya, jadi kalau banjir menurut saya selain infrastruktur dalam, drainase diperbaiki, tapi hulu harus cepatnya kita bikin bendungan. Seperti Jatiluhur masa bisa, zaman Soekarno kita nggak bisa sekarang. Ini yang unik tadi Pak Yat, pas Bapak bilang murah katanya mahal-mahal. Sekarang begini, saya waktu awal kan mengikuti prosesnya dengan Pak Bupati di Sukamahi itu sama di Ciawi. Waktu ada rencana-rencana awal, harga tanah waktu itu per meternya 30.000. Sekarang udah 300.000. Murah buat Jakarta. 1 juta. Buat Jakarta. Murah. Tapi itu kan kelipatannya. Bahkan sudah ada minta udah 5 juta, 6 juta. Jadi ini perlu kita antisipasi. Saya tambahin, 2015 ini kita menganggarkan 100 miliar untuk beli tanah di Sukamahi. Jadi kan intinya dari Pak Sanusi tadi mengatakan bahwa memperbaiki drainase dan juga membangun waduk di hulu begitu ya. Jadi begini, persoalannya kan bagaimana memperbanyak wadah. Sebetulnya untuk solusi dua Jakarta itu, memperbanyak wadah airnya, kedua memperkuat sistem pembawa airnya. Sistem pembawa airnya itu yaitu tadi sungainya diperbaiki, drainasenya diperbaiki. Nah, kita kan wadahnya ini kan harus diperbanyak. Ketika air ini banyak, bagaimana cara memwadahinya? Itu tadi, apakah ada kewajiban membuat sumber resapan setiap rumah? Walaupun kondisi tanah kita mulai jenuh air, tapi perlu kita paksa lah. Orang Jakarta dipaksa setiap rumah, setiap gedung harus punya sumber resapan. Untuk apa? Membantu pekerjaan drainasenya yang mungkin sudah empot-empotan di dalamnya. Itu harus dikaji ulang. Terus yang kedua yang harus kita dorong adalah bagaimana merumahkan saudara-saudara teman-teman kita yang mungkin berupa air itu yang tinggal di kawasan-kawasan yang akan dinormalisasi bisa ke rumah susun. Jadi percepatan itu menjadi persoalan karena apa? Memindahkan orang itu tidak gampang, tapi memang harus ada unsur-unsur pendekatan sosial di dalamnya. Baru yang paling penting yang terakhir ini kita perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Artinya penyimpangan-penyimpangan kita kurangi lah kan. Kalau perlu suatu saat DKI dilanjutkan nggak tuh moratorium pembangunan mall? Nah, hentikan dulu pembangunan itu. Ingat, di sekitar Jakarta tuh ada 20 kota-kota baru. Ada kota-kota metropolitan, Bogor, Depok, dan sebagainya. Berani nggak kita melakukan namanya redistribusi fungsi? Bagi itu gulanya, bagi itu pembangunannya. Jadi nggak perlu orang Bogor, orang Depok, orang Tangerang, orang Bekasi tiap hari macet-macetin Jakarta, membuat bebannya makin berat. Ketika gulanya dibagi kan terasa lebih nyaman. Artinya moratorium mall sampai saat ini belum. Nah ini nggak tahu nih biasanya gitu ya? Wah langsung begini posisinya. Waduh ditanyain. Kalau kita mau bicara moratorium mall itu adalah kewenangan Pak Gubernur sebetulnya. Tapi di perdanya, yang saya bilang dasarnya kitabnya perda RDTR yang tadi. Kalau perdanya umum boleh bangun, tapi Gubernur mau ngasih izin nggak? Kalau nggak ngasih izin nggak ada juga. Baik, Pak Sanusi, Pak Yat, terima kasih waktu terbatas. Sedikit saja mungkin tahun berapa kira-kira Jakarta tenggelam kalau tetap seperti ini? Mau kajiannya yang mana? Yang serem atau yang gampang? 2035? 2050. Kalau 2050 katanya berdiri di Semanggi itulah batas airnya. Baik. Baik, terima kasih Pak Yat dan juga Pak Sanusi.